Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita menyongsong dunia dengan perpustakaan digital. Tapi kalau misalnya secara perharinya sendiri ya Pak ya, apakah memang perpustakaan digital ini digunakan setiap harinya oleh siswa-siswi? Kalau misalnya dulu kan kita lihat ya, kalau misalnya setiap pembelajaran itu wajib minjam buku gitu ya. Kalau misalnya di SMA Bapak sendiri seperti apa? Ya. Nah, kita berharap ya dengan literasi membaca secara digital ini anak-anak juga terbuka wawasannya untuk membaca buku ya. Membaca buku tidak hanya pelajaran saja. Kalau pelajaran itu sudah menjadi kewajiban, di bidang studinya masing-masing. Tetapi ada ilmu-ilmu untuk bagaimana dia menata kehidupannya, bagaimana dia membandingkan ya cara-cara orang dahulu ya, bagaimana meraih sukses dan sebagainya. Itu sangat penting ya. Jadi anak sekarang itu ya dia tidak bisa kita paksakan dia harus ahli di bidang matematika, tidak bisa. Dia ahli di bidang biologi, fisika, kimia, tidak bisa. Dia ahli dengan olahraga, tidak bisa. Dan ada semua anak itu saya memantau ya. Anak-anak kita semuanya anak hebat. Tetapi kita belum menemukan titik itu yang penting itu. Ketika dia sudah menemukan titik itu, anak kita banyak berhasil dan sukses ya. Yang rata-rata sukses itu kan bukan yang juara 1 di kelasnya, ya kan. Yang sukses itu bukan yang juara umum di kelasnya, bukan. Tapi anak-anak yang ya misalnya seperti bisa keahlian yang lain, bisa menyanyi, bisa berpuisi, misalnya bisa bermain olahraga, itu bisa sukses dan sebagainya. Anak-anak kita banyak berhasil seperti itu ya kan, tidak hanya bidang akademiknya saja dan sebagainya. Nah, target kita adalah kita ingin apa saja yang dicari dengan kebutuhan anak-anak itu ada di sana ya. Anak-anak sebenarnya pada saya haus ya, membaca HP, membaca WA itu kan haus, melihat mencari apa. Nah, itu kan inspirasi nantinya. Tapi ingat, ketika kita tidak benar nanti mengarahkannya, dia bisa menjadi celaka. Tapi ketika itu dibangun dengan sistem yang baik, nah mudah-mudahan anak kita akan berhasil dan ya bisa meraih kesuksesan nanti di setelahnya itu. Baik, dari Asia sendiri apa sih target kedepannya dengan adanya perpustakaan digital bagi pustakawan sendiri ya? Ya, targetnya itu pustakawan yang lainnya itu mengikuti ya atau menerapkan perpustakaan digital ini di perpustakaan sekolah-sekolah lainnya. Karena sebagai pustakawan itu akibat kemajuan teknologi semakin banyak tantangan ya. Nah, saya sendiri saja masih akan terus mencari kompetensi seperti mengikuti workshop, mengikuti seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan mengenai perpustakaan digital ini agar meningkatkan kompetensi mengenai teknologi ini. Nah, menanggapi hal tersebut Pak, mungkin kedepannya ada juga Pak target ke arah sana bagi para pustakawan, Pak Sultan? Ya, artinya tadi perkembangan teknologi dan lain sebagainya ini sangat cepat dan lain sebagainya. Ketika kita tidak mengupgrade kemampuan kita, perpustakaan tidak, kan banyak sekali seminar-seminar tidak di-upgrade, tidak diikuti perkembangan baru, itu karena ketertinggal ya. Benar. Saya mensupport dan mendukung sekali ya kan undangan dari perpustakaan nasional, undangan dari perpustakaan daerah, itu banyak sekali dan diikuti. Dan yang terpenting itu mengikuti gampang Mbak Nes ya. Menerapkannya itu yang susah. Banyak orang memiliki ilmu yang banyak segudang, tapi tidak bisa diterapkan di sekolahnya. Insya Allah kita terapkan apapun ilmu, berapapun sekecil apapun ilmu yang didapat di luar, ya kita harus terapkan di tempat kita. Ya kan banyak yang segudang lah sertifikat keahlian, kompetensinya tentang perpustakaan digital, tapi tidak ada lahan untuk menerapkan. Itu kan nonsens. Percuma berarti disimpan sendiri ya Bapak ya, tetapi tidak bisa menyalurkannya. Tapi walaupun sedikit, mereka juga bisa menyampaikan dan menerapkan. Itu yang terpenting. Baik, terakhir nih Pak, pesan-pesannya kepada masyarakat, apalagi terutama siswa-siswi ya, agar minat membaca mereka semakin tinggi. Ya. Ayo kami berpesan kepada peserta didik yang baik SMP maupun SMA, kita bukan kita bukan tidak punya keahlian, kita semuanya punya bakat.
dan kita bisa bangun dengan itu. Dan tidak boleh kita mencontoh orang lain. Oh, orang itu pandai menyanyi, saya menyanyi. Tidak bisa. Oh, orang itu bisa main bola, saya mau. Tidak bisa. Ada keahlian kita dan sebagainya. Itu di mana kita mendapatkan? Di membaca. Banyak-banyaklah membaca supaya kita bisa terinspirasi. Banyak tokoh-tokoh yang sukses, tokoh-tokoh nasional, tokoh dunia sekalipun, kaliber sekalipun dunia, ya kan, seperti Thomas Alva Edison itu orang menganggap dia orang bodoh, orang dungu dan sebagainya. Ternyata dia menjadi tokoh dunia dan sebagainya. Banyak sekali. Dan artinya kepada anak-anak sekalian, membaca apa saja itu tidak dibatasi, bukan pelajaran saja, apa saja boleh dibaca. Tapi selesai membacanya, jangan sepotongnya saja. Jadi kalau membaca sepotong saja, ya tidak akan menyelesaikan permasalahan. Banyak-banyak membaca buku ya, karena Tapi membaca selesai. buku gudangnya ilmu, tapi harus sampai Kalau selesai. selesai, Baik, terima jangan kasih Pak setengah-setengah, Sultan dan iya. juga Asia bersama kami di Ya. Berendo. Salam sehat selalu, semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya Pak. Baik, terima kasih pemirsa telah berjumpa bersama kami di Berendo. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan berikut lagu penutup dari Bengkulu Project. Selamat menyaksikan. Mungkin hanya Tuhan yang tahu segala